Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Dan alhamdulillah juga saat ini kita sudah bergabung kembali di acara Ngobrol bareng Ustadz yang saat ini kita ditemani lagi oleh Ustadz Hidayat Maghrib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Tapi sayang kemarin kita nggak ketemu lagi di Dieng. Banjarnegara ya. Karena alhamdulillah tuh kemarin kita satu tujuan sahabat ya. Tapi Ustadz duluan gitu, saya nyusul jadi gak ketemu. Ustadz kemarin kan kita udah ngobrolin masalah self esteem ya. Untuk tema yang apa namanya tumbuh kembang anak ya. Dan sekarang kayaknya kita mau ngobrolin ke etika atau sopan santun pada anak ya, Tat. Gimana Tat caranya, Tat? Soalnya kan banyak nih kita tuh kadang banyak anak yang mungkin agak keras gitu ya. Jadi apa namanya wataknya atau karakter mereka itu susah diatur lah. Itu kan kadang mereka semuanya sendiri gitu kan. Kadang di depan orang ya main lewat-lewat gitu kan, atau ada minuman orang diambil misalnya gitu. Nah, itu kan kita harus tahu cara-cara mengajarkan pada anak tuh secara sopan santunnya tuh Tat ya. Lagi dalam Islam itu enaknya bagaimana tuh trik-triknya gitu ya. Iya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jadi kalau kita melihat apa yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang ku anfusakum wa ahlikum nar, ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka gitu. Jadi cara jaganya itu gimana? Ya. Jadi ku anfusakum, cara jaganya itu gimana? Maka kalau tafsir dari Ali bin Abi Thalib adalah adibuhum wa alimuhum. Ajarkanlah kepada mereka adab dan ajarkan kepada mereka ilmu. Jadi adab itu sebelum ilmu. Dan ini betul. Sudah menjadi satu kaidah umum dalam pendidikan Islam. Al-adab qabla al-ilm, wal ilm qabla amal. Jadi adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal. Itu sudah menjadi konsep paten yang tidak bisa diubah. Harus begitu urutannya. Harus begitu urutannya. Betul. Ya. Jadi kita ini pendidikan itu bukan hanya serta-merta berkaitan dengan kognitif. Kognitif itu kecerdasan otak. Ya. Bukan hanya yang penting anak cerdas. Enggak, anak cerdas tapi ternyata akhlaknya nggak baik kan kita nggak mau juga kan. Betul. Ya kan gitu ya. Orang pintar tapi suka minterin orang kan kita nggak mau punya anak kayak gitu. Iya kan? Betul. Karena kita kan maunya mereka ya pintar tapi di sisi lain mereka itu selamat dunia akhirat. Mereka itu menjadi orang yang mencintai orang lain dan dicintai oleh orang lain kan begitu. Betul. Kita maunya anak-anak kita seperti itu. Maka perlu kita ajarkan budaya sopan santun kepada anak. Sekarang kalau kita ini ajarkan sopan santun, emang manfaatnya apa gitu kan? Ya manfaatnya supaya dia di ranah sosialnya diterima dengan baik. Karena kita ini kan manusia itu makhluk sosial ya. Iya, pasti betul. Kita ini akan bergaul dengan orang lain. Nah, manusia itu senang kalau ketemu sama orang-orang sopan, sama orang baik. Itu senang. Seperti yang kita ngobrol tadi, Ustaz. Kita datang ke Banjar, orangnya ramah-ramah gitu kan. Atau nggak walaupun nggak kenal tapi kan Mas gitu ya. Kita senyum seneng gitu ya. Seneng kan kita. Sopan gitu ya, ramah lah gitu. Nyaman jadi kita ya. Iya. Terus coba lihat orang yang sombong. Dari mana? Kan gak enak kita ya. Iya kan gitu ya. Assalamualaikum. Meskipun assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Dari mana? Kan gak enak ya kan. Itu ramah. Assalamualaikum. Dari mana gitu ya. Nah tadi ceritakan orang baru ya gitu ya. Iya. Dari istiqomah ya. Gitu. Cuma enakan kan. Betul. Gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi tabiat manusia itu menyukai kelembutan. Tabiat manusia itu menyukai kelembutan. Iya. Secara umum ya cara kita ngajarin anak itu budayakan MPTT ya. Maaf, permisi, tolong, terima kasih. MPTT. Maaf, permisi, tolong,
terima kasih. Terima kasih. Jadi 4 kata ini jangan sampai lepas dari lisan kita, lisan istri kita, dan lisan anak-anak kita. Gitu. Jadi kalau kita ini kita salah ya kita minta maaf sama anak gitu loh. Ngomong maaf ya maaf. Anak ketika pas salah sama uminya, salah sama adiknya atau sama kakaknya, harus minta maaf. Betul. Gitu. Di rumah kami kalau adik salah, ya saya paksa adik minta maaf sama kakak. Adik salah. Begitu. Meskipun umurnya baru 3,5 tahun. Betul, sama Ustaz. Sama. Iya. Apa namanya? Maaf ya kak, gitu. Nah itu baru. Gitu. Jadi harus dibiasakan. Jangan sampai kita ini memiliki generasi yang, ya, mereka itu ketika masa dewasanya nggak pernah merasa diri bersalah. Akhirnya nggak tahu malu kan? Betul. Zaman sekarang nih banyak nih orang-orang nggak tahu malu. Salah pun nggak mau ngakuin salah. Banyak tuh. Coba, kenapa? Nggak dididik sejak awal sama orang tuanya. Gitu. Jadi meminta maaf itu bukan sesuatu yang berarti kita ini lemah, bukan. Gitu. Tapi gentle karena kita ini mengakui apa yang memang apa adanya terjadi. Kok saya salah ya salah. Begitu. Jadi harus mengakui kesalahan. Gitu. Nanti kalau ternyata anak belum minta maaf, nanti kita tagih. Kita sebagai orang tua tagih aja. Gitu. Jadi ketika pas belum minta maaf, nanti 10 menit kemudian, ya, mungkin masih 30 menit kemudian. Kadang anak ini kan suruh minta maaf agak ego gitu ya. Iya. Kadang gini, mereka mau jajan. Dek, tadi salah kan sama kakak? Kalau mau jajan, minta maaf dulu. Oh iya, maaf ya kak. Begitu. Sama dialamin juga anak saya di rumah begitu. Jadi ketika dia bikin salah sama kakaknya, suruh minta maaf tuh, diem aja. Tapi kita suasana udah cair, suruh minta maaf, baru dia mau, oh ya maafin ade ya, maafin dede ya kak. Pasti mau dia. Gitu. Iya. Dalam kalau mungkin lagi situasi pas dia bikin salah mungkin agak tegang kali ya, keder. Iya benar. Suasana udah cair, baru dia mau gitu kan, oh ya kak maafin dede ya salah. Kayak benar, gitu. nggak apa-apa. Berarti tagih aja. Pokoknya berani mengakui kesalahan. Ya harus Gitu. ya katanya, jadi harus ditagih terus. Berarti kalau emang punya salah dia harus minta maaf, intinya gitu. Harus minta maaf. Jangan sampai dilewat gitu. Nanti kan ujung-ujungnya bikin salah lagi, lewat lagi. Iya benar. Gitu kan? Iya. Iya, benar. Kita harus minta maaf dan kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ya. Kalau kita salah kita ngomong apa adanya. Kita minta maaf, Abi minta maaf ya kak tadi ini. Ya Bi nggak apa-apa Bi gitu. Kan biasanya seperti itu. Nah harus kita biasakan gitu. Kita apa namanya ketika pas tahu anak salah kepada uminya ya kita ngomong gitu. Nanti kalau anak salah sama kita ya uminya yang ngomong gitu. Tadi belum minta maaf sama Abi gitu, belum minta maaf sama umi gitu. Jadi itu mau tidak mau harus kita lakukan supaya terbudayakan dengan baik di rumah kita. Nah kalau di pengalaman keluarga kami, nanti kalau kita salah gitu, terus lupa minta maaf, nanti ditagih. Tadi Abi belum minta maaf. Oh iya, Abi belum minta maaf. Maaf ya kak, gitu. Nanti adik juga, adik apa? Abi minta maaf dulu sama adik. Oh iya, ya dek gitu, ya gitu. Itu sampai ditagih. Karena kita biasa nagih, akhirnya ditagih juga. Jadi udah kebiasaan di lingkup keluarga ya, jadi seperti itu. Harus Bagus seperti ya, itu. Apalagi ke orang lain, kita juga harus gitu. Kakak adik harus minta maaf gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang pertama, ya maaf, permisi. Yang kedua MP. Ya Maaf, MP. Yang kedua P ya. Berarti sekarang. Permisi. Permisi. Ya, jadi ngomong permisi itu, permisi susah nggak sih? Ya kan gitu. Kita apa namanya? Biasakan ya. Ketika pas kita mau jalan di depan orang, ya kan begitu. Kita ngelewatin orang, kita minta orang itu bergeser, ya kan gitu. Kak, permisi, kakak geser sebentar ya. Abi mau lewat, ya kan gitu. Apa namanya? Misalkan kita naik motor, kita minta anak untuk turun,
kita bilang, kakak permisi dulu, kakak turun dulu, gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini harus dibiasakan. Bahkan kita ke istri pun juga, gitu. Apa namanya, permisi dulu ya dek, gitu. Mau ini dulu, misalkan gitu. Kita ngomong, ya, apa namanya sama istri kita pun kita ngomong permisi. Iya. Nah, begitu. Jadi harus terbudayakan dengan baik. Ya, kata permisi itu di keluarga. Nanti ketika pas ada tamu, mereka sudah terbiasa. Gitu. Udah terbiasa. Ya. Nanti kita akan bicara kepekaan insyaallah setelah kita bahas MPTT ya. Jadi permisi ini penting sekali. Karena begini, kita ini pernah dengar ya bahasa memanusiakan manusia ya. Iya. Jadi ketika pas kita ini permisi itu kita sedang memanusiakan manusia. Jadi menganggap dia itu manusia gitu, yang perlu kita hormati, yang perlu kita hargai gitu. Kalau nggak permisi, anggap bukan orang. Oke, kayak bukan manusia gitu kan. Lewat aja gitu kan. Iya. La haula wala quwata illa billah ya. Apalagi naudzubillah, jangan sampai ada orang yang takut sama setan, permisi sama setan kan. Nah, betul. Ya, numpang-numpang dan seterusnya. Klakson permisi tapi sama manusia enggak, ini gimana sih? Betul. Ya kan gitu. Iya, ini takutnya sama setan kan gitu. Permisinya sama setan gitu ya, naudzubillah. Oke, maaf, permisi, tolong. Nah, ini kata tolong ini dari maaf, permisi, tolong, terima kasih. Kata tolong ini paling sulit yang saya perhatikan dari anak-anak kita. Jadi kalau misalkan mereka mau minum, ngomong apa? Abi, aku mau minum. Ya enggak? Atau minta susu. Jusnya kan iya. Gitu kalau anak kecil. Aku mau ini, aku mau itu. Iya. Ya kan? Aku mau minum, aku mau makan. Iya, ambilin makan. Abi, ambilin makan. Nyuruh loh. Gak minta tolong. Iya, betul. Gitu. Ini menurut yang saya perhatikan itu kata tolong ini paling susah. Gitu. Nah, ini perlu kita biasakan. Kita dulu ya. Adik, tolong ambilkan handuk ya gitu untuk Abi misalkan. Gitu, kata tolong itu. Nah, kita sering mendapati ya adik atau kakak itu gitu. Abi, minum gitu. Kata tolongnya mana? Oh iya, Abi, tolong ambilin minum ya. Nanti kok udah ada kata tolongnya, itu langsung langsung lembut. Ya, Abi, aku mau minum. Iya. Apalagi anak laki-laki nih. Naik kan biasanya tuh nadanya ya. Anak laki-laki nih. Iya, betul. Aku mau minum. Dek, mintanya gimana? Abi, tolong ambil minum ya. Gitu. Iya, langsung turun. Langsung turun. Ajaib. Oh ya, saya perlu sampaikan juga bahwa MPTT, maaf, permisi, tolong, terima kasih, itu kata ajaib, kata para psikolog. Itu kata-kata ajaib. Gitu. Yang bisa langsung ngerubah gitu. Langsung ngerubah. Jadi, Masya Allah. Jadi, kata tolong ini, kita pun juga gitu. Kita sama istri pun juga gitu. Tolong ambilin ini ya. Minta tolong, dan seterusnya. Ya kita ini kadang, ya Allah, kita pernah membahas ya bahwa anak itu terdidik sesuai dengan apa yang biasa ia lihat dan dengarkan. Betul. Ya kan gitu. Kalau mendengar dan melihat sopan santunnya orang tua, ya kan, ayah ke ibu, ibu ke ayah, ya kan begitu. Pasti anak juga akan seperti itu. Otomatis mengikuti gitu loh. Jadi kita terus ulang-ulangi, ya saya sudah pernah sampaikan di pembahasan sebelumnya, seingat saya bahwa kunci mendidik itu ya mengulangi dan memberi contoh. Ya, ya repetition sama giving example gitu. Jadi kita harus banyak ngulangin, nyuruh didik mereka sopan santun, ya ulangi aja terus. Ya. Iya. Kalau di keluarga kami, berulang kali itu kata tolong itu paling susah. Gitu. Gimana minta tolongnya gitu. Oh iya gitu. Jadi selalu begitu. Ya. Nanti udah terbiasa ya. Dikatakan bahwa kebiasaan baik itu jika sudah terulang 40 kali ya, maka nanti akan sudah menjadi karakter. Nah, kita sabar 40 kali lah. Ya, kita harus sabar 40 kali tuh.
ya. Apalagi sama anak mah sabarnya nggak kurang-kurang. Iya. Jadi 40 kali kita harus bersabar, ngulang terus. Iya. Ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya terima kasih. Ya. Ya, kata terima kasih ini penting. Ya. Betul. Terima kasih ini penting. Nah, kita biasakan dengan istri kita dulu. Ya, kalau kita makan diambilin. Ya, kita nggak bilang syukur, nggak bilang terima kasih. Gitu. Kalau seolah-olah itu udah jadi kewajibannya istri, nggak perlu terima kasih. Itu keliru. Kita harus tetap terima kasih. Kita minta diambilin handuk, ya kan gitu. Iya. Ya, apa namanya? Ya, kita nggak bilang, kok nggak bilang jazakillah khair gitu. Atau ya bilang syukron. Gitu. Jadi cuma digituin aja seneng kok. Iya. Apalagi apa namanya dipegang, sambil dipegang ini perempuan dipegang punggungnya. Masya Allah, makasih ya, jazakillah khair. Masya Allah. Itu udah seneng banget gitu loh. Ya, itu kita kebiasaan itu harus membiasakan, membudayakan kata terima kasih itu. Bahkan terima kasih ke istri aja seringkali kita lupa gitu loh. Ini nggak boleh. Itu harus kan? Harus. Mereka ngambilkan apa, nyucikan apa, ya kan gitu. Aduh, ini sandal kotor, kita tolong cucikan dulu ya, gitu. Oh, udah selesai ya, udah. Syukuran ya, jazakillah khair, insya Allah. Gitu. Itu kan gampang kan? Cuma ngomong gitu kan gampang gitu loh. Nah, tapi kita seringkali itu terlupa gitu loh. Itu nggak boleh. Nah, ketika pas anak kita ngelihat kita suka bilang makasih jazakillah khair gitu, ngikutin gitu, itu ngikutin. Jadi terutama kakak suka banget ngikutin, ya jazakallah khairan Abi gitu. Terus kata saya, iya, ditegur, wa iyyakum bi gitu. Wa iyyakum bi gitu. Oh iya, wa iyyakum. Gitu, subhanallah. Artinya memang seperti itu. Nanti kita apa namanya, anak kita anak ngambilin kita sesuatu atau kita ngasih kita sesuatu, ya. Kalau di keluarga kami seringkali saya mau berangkat ngajar atau berangkat kemana, itu kalau mereka punya makanan di stop dulu, ya. Udah naik motor stop dulu, sebentar, nih, ini nanti kok Abi lapar, ini makanannya dia. Masya Allah. Gitu. Nanti adik juga semua, oh iya aku juga, bentar. Ini nanti kok Abi lapar, gitu. Makasih ya Kak, makasih ya adik, gitu. Nah terus nanti kalau mereka punya makanan, mereka bilang, ini untuk Abi, gitu. Oh iya, masa enak nih. Kita bilang enak nih gitu. Kok Abi bilang terima kasih? Gitu. Jadi begitu. Jadi sampai ditagih, ya, sampai ditagih. Masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Itu perlu kita biasakan dengan baik. Betul, ya. betul. Kita biasakan dengan baik. Kita contohkan antara kita dengan istri kita, istri dengan suaminya. Terus juga kita tagih anak-anak kita untuk mengucapkan terima kasih, dan satu saat mereka akan nagih kita juga. Ya, dan itu kita ditagih, ya Allah, berarti pas dia nagih kita itu kita senang gitu. Alhamdulillah, berarti pendidikan kita berhasil. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini kunci pertama, ya. Kunci pertama dalam mengajarkan sopan santun. Jadi MPTT, ya, maaf, permisi, tolong, terima kasih. Oke. Yang kedua, ya, ajarkan kepada anak itu kepekaan. Ya, ajarkan kepada anak itu kepekaan. Gitu. Biasakan mereka itu ngerti kondisi orang. Gitu. Jadi abiknya lagi capek, uminya lagi capek, ya. Atau datang tamu, ya. Capek gitu. Jadi ya alhamdulillah udah ada orang, ya adalah jamaah-jamaah, ada ustadzah-ustadzah pada bilang, ini si kakak dewasa banget ya, gitu. Jadi ketika pas ada datang tamu langsung diambilin minum, langsung diambilin apa, gitu. Iya betul. Jadi seperti itu. Alhamdulillah itu ngajarkan kepekaan sejak awal. Jadi Gitu. harus ngerti situasi gitu ya. Jadi ketika pas ada tamu misalnya, Umi itu misalkan ibu menyediakan sesuatu, ajakin anaknya, ya. Harusnya, apalagi cewek ya. Apalagi cewek, gitu kan. Ambilin, gitu. Bagus.
Itu bagus sekali. Ketika kita nyuruh apa namanya? Saya kalau ngajar apa namanya? Pak Dwi suka bilang, Kak, ambilin Ustadz air minum. Itu pendidikan. Ya, itu pendidikan. Ya. Jadi kita memerintahkan yang baik, marang dari yang buruk, itu pendidikan. Ya, itu pendidikan. Nah, kalau nggak gitu, jangan sampai anak kita ini anak-anak yang apatis kan gitu ya. Anak-anak yang nggak peduli dengan lingkungan sekitar, nggak peduli dengan orang lain gitu. Orang kayak gini ini calon-calon orang gagal. Bahaya juga ke depannya tadi. Bahaya. Gitu. Bahaya. Calon-calon orang gagal. Coba orang-orang hebat. Orang-orang yang benar-benar hebat ya. Yang hebatnya nggak setengah-setengah nih. Iya. Orang yang benar-benar hebat, coba lihat sopan santunnya. Hebat. Hebat juga, Masya Allah. Bagaimana sikap dia terhadap orang lain? Hebat juga. Gitu. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang harus kita ajarkan kepada mereka itu. Termasuk ke lingkungan gitu ya. Kalau kotor ya bersihin segera. Gitu. Kalau kamu lihat orang lain lagi sedih atau apa, ya, orang lain nggak bawa makanan, kamu kasih makanan. Jadi ada kepekaan. Maka barakallahu fikum. Nah, ini kata-kata yang perlu dicatat. Kepekaan dimanapun akan menjadikan seseorang dicintai. Ya. Jadi dimanapun seseorang jika memiliki sifat peka, pasti dicintai. Pasti disenengin sama. Pasti disenengin sama orang. Jangan sampai dibilang nggak peka. Nggak peka. Nggak peka. Biasanya kan gitu tuh kalau ada yang temen gitu kan lagi aus sambil ngeliatin tapi diem aja bilang nggak peka banget sih kan. Nggak peka gitu. banget ya kan. Oh nggak peka berarti kan peka. Iya jadinya kan timbul rasa-rasa nggak ini kan nggak suka jadinya ya. Gitu. Iya gitu loh. Jadi peka gitu. Jadi kalau kita ini ngajarkan sopan santun ke anak ya kepekaan itu harus kita ajarkan gitu. Ajarkan. Jadi kadang kita perlu ngajak anak keluar, ya kan gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin hidupnya tidak beruntung, ya. Itu ya kita kasih gitu. Ya kita kasih, Kak itu kasih gitu. Kita kasih gitu, nanti mereka gitu. Kok kita lagi boncengin, Abi tadi itu ada pemulung kok nggak dikasih? Emang Abi nggak mau masuk surga? Coba. Kita ditegur. Emang Abi nggak mau masuk surga? Ya Allah ya Rabb. Jadi itu terjadi. Ya, Kak ini kita buru-buru banget nih, kayaknya kita belum bisa ngasih. Nanti deh insya Allah kalau ketemu lagi kita kasih gitu. Soalnya kita buru-buru banget gitu. Oh gitu ya gitu. Gitu. Apa namanya kita pahamkan dengan baik. Jadi itu termasuk sifat-sifat peka gitu ya. Nah, baik barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga ya, kunci dari sopan santun ini adalah jauhkan anak ya, jauhkan anak dari sifat dengki, iri, sombong. Ya, dengki dan sombong ini itu penyakit. Ya, itu penyakit. Dari dengki sama sombong nanti muncul yang lain. Muncul suudzon, muncul ghibah, muncul yang lain, merendahkan. Itu dua sifat buruk sekali, dengki sama sombong. Karena itu sifat iblis. Iya betul. Karena itu sifat iblis yang pertama kali. Iya. Jadi dengki sama Adam, iya. Sombong dari perintah Allah, gitu kan? Merasa lebih baik juga. Betul, gitu. mas lebih baik dan bisa dari itu, manusia ya. Jangan sampai, ya anak kita ini ngedengki nikmatnya orang. Iya, udah nggak apa-apa Kak. Nanti waktunya kita punya, insya Allah punya, gitu. Ya orang lain ya biarin aja, gitu. Itu. Ini soalnya orang kalau dengki sama sombong di sosial yang nggak mungkin disukai, gitu loh. Iya jelas. Ya kan? Terus sombong, ya sombong. Waduh, kok punya apa, gitu. Jadi kita didik ya, Kak. Ini kakak punya tempat pensil baru. Kakak mau pamer ke orang. Enggak mau pamer. Gitu. Aku akan nanti kakak akan main sama teman-teman. Iya, kakak nggak akan mamer-mamerin. Aku punya baru, kakak enggak. Gitu. Kita ajarkan itu. Nggak boleh pamerkan ke siapapun. Iya.
Seperti itu. Terus apa namanya? Nah, anak ini apa namanya suka gini, suka iri. Itu teman aku udah punya ini, udah punya itu, udah dibeliin ini, udah dibeliin itu, ya enggak? Betul. Kita nggak boleh apa namanya, oh ya udah nanti abi beliin, nanti lanjut lagi loh, apa namanya nanti temannya lagi yang lain mereka udah punya ini loh, nanti kita beliin lagi, ya bangkrut gitu. Ya kan? Enggak, justru kita ajari mereka memiliki hati yang bersih. Justru kadang yang bahaya kadang sombong karena pamer punya mainan, tapi nggak boleh dipinjemin. Nah itu kan yang bikin Itu kadang bikin berantem, akhirnya jadi ribut kan sama anak-anak kecil yang lain gitu, gara-gara pamer nih punya apa mobil-mobilan baru, tapi pinjemin sama temennya nggak boleh. Coba, ya kan? Jadi masalah lagi, bikin nangis yang lainnya kan. Benar. Itulah. Gitu. Jadi jangan kita kalau mau main bareng nggak apa-apa ya. Tapi kamu nggak boleh tuh aku punya baru loh, nggak boleh. Gitu. Ini benar-benar kita ajarin sejak kecil. Gitu. Nah itu jangan dianggap itu adalah masalah-masalah yang wajar-wajar saja. Jangan. Itu bibit dari kesombongan. Gitu. Ya harus kita peka sejak awal. Kadang ini mah secara nggak ini ya, nggak disadari mungkin ya. Kadang kalau misalkan ya kayak di rumah gitu kan, misalkan ngebeliin apa namanya si ade ini mungkin baju baru, kadang tuh dia kasih tahu sama mama nih ade punya baju baru. Nah itu gimana Ustaz? Oh enggak. Nggak apa-apa ya gitu ya? Nggak masalah. Tapi kalau misal ke ibu atau ke papa, mungkin bahkan belum tahu nih keluarga yang lain, kasih tahu deh itu deh nih ade punya baju baru. Nih bu, ade punya baju baru nih, ya gitu. Kalau itu nggak masalah ya tadi. Ya itu mah nggak inilah, nggak dalam artian apa yang mau disombongin ke ayahnya apa nih ke kakaknya sendiri apa ya kan gitu ya. Siap. Jadi yang penting mah jangan ke orang lain gitu ya intinya ya. Iya, itu pun juga apa nih kakek neneknya nggak merasa disombongin, ngerasanya apa? Wih iya sih kan. Iya, malah disenengin kan gitu kan. Iya, apa namanya kesombongan dan kedengkian itu pasti melahirkan keburukan gitu, pasti melahirkan penyakit hati yang lain gitu. Jadi gitu, kalau nggak sampai seperti itu berarti bukan kesombongan. Nah kemudian apa namanya kita ini ya subhanallah ya, jangan dikira bahwa saat kita ini mengajarkan mereka itu value kehidupan supaya mereka itu tidak sombong, supaya mereka tidak dengki, itu jangan dikira apa namanya waktu kecil itu nggak nempel, itu nempel, akan jadi karakternya nanti, gitu. Jadi orang sombong sama pendengki, kita lihat wajahnya aja nggak seneng loh. Cuma lihat wajahnya doang kita nggak seneng gitu loh. Kenapa? Ya karena orang sombong dan dengki itu tidak diterima di dunia ini. Ya, nggak diterima di dunia ini, nggak diterima. Yang diterima oleh dunia itu hanya orang-orang baik saja. Gitu. Jadi semakin seseorang itu low profile ya, nah, jadi dia bersahaja, sederhana saja. Ya, itu malah itulah yang apa namanya tanpa kepalsuan ya. Tanpa kepalsuan dan dia apa adanya saja gitu. Ini sekarang ini ya Allah ya Rabb, flexing anak-anak muda zaman sekarang kan udah sangat ini ya, udah sangat mengkhawatirkan. Hanya demi flexing sampai ngutang. Ya. Sampai ngutang dan utangnya pun utang riba, naudzubillah. Jadi ini jam aku nih harganya 250 juta. Iya. Itu apaan sih? Sampai gitu dinilai outfitnya dari atas ke bawah kata gitu ya. Iya begitu. Iya, HP-nya harus iPhone. Iya. Gitu. Jadi ini disebutnya status mindset. Ya. Jadi mindsetnya itu statusnya memiliki status apabila apa namanya punya barang ini barang itu. Itu. Ya kan kemuliaan seseorang itu tidak digantungkan dengan apa yang dia pakai, ya kan, dengan apa yang dia miliki, enggak.
Kemuliaan sebenarnya itu adalah kemuliaan hati kan. Iya betul. Iya. Kalau ya apa namanya kalau dia orang kaya dan hatinya baik, dia kaya mulia. Kalau ternyata dia miskin terhormat. Apabila dia itu memiliki hati yang baik gitu. Itu Masya Allah. Jadi itu dengan demikian ya kita jadikan anak-anak kita ini ya anak-anak yang apa namanya ya diterima lah. Kalau mereka apa namanya kalau kita ya istri kita, keluarga kita ada yang ngedengki, biasa saya ngomong kalau kita didengki berarti kita orang baik. Karena orang baik itu nggak mungkin dengki kan. Kok nggak dengki berarti ya didengki. Iya, pasti ada yang sama kita ya. Berarti kita orang baik. Udah, alhamdulillah. Kok kita setiap kali kita didengki sama orang, jangan balas. Karena kita orang baik. Itu, Masya Allah. Ini perlu. Harus apa namanya kita budayakan kebaikan-kebaikan hati seperti itu di keluarga kita. Meskipun kita juga perlu, ya diri kita sendiri pun juga perlu kita latih juga, ya kan? Betul. Ya, di sisi lain juga anak-anak kita dan keluarga kita. Nah, apabila saya rasa wallahu a'lam bishawab, jika 3 kunci ini sudah kita ajarkan dengan baik ke anak, gitu. Secara umum akhlaknya baik, secara umum sopan santunnya baik. Insya Allah ya Tat ya. Iya. Kalau 3 hal itu di 3 kunci utama gitu itu. Ya. Gitu. Sehingga potensi sosialnya baik. Gitu. Potensi sosialnya baik. Karena kita ini kan 3 karakter yang harus dimiliki seseorang biar dia itu menjadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil kan. Karakter pribadinya, karakter kerjanya, sama karakter sosialnya. Gitu. Atau di bahasa yang lain tuh mental pribadinya, mental kerjanya, sama mental sosialnya gitu. Jadi dia tuh punya kepribadian yang baik, gitu. Terus dia ketika pas bekerjanya juga profesional, bagus, ya kan. Tapi di sisi lain sosialnya dia sama orang lain baik. Juga. Berhasil. Insya Allah ya. Insya Allah berhasil. Apalagi kita dari anak-anak udah dibiasakan gitu ya Tat. Benar. Jadi yang saya bilang tadi di awal kan, kalau nanti ada tamu tiba-tiba nyelonong kan, jadi kan permisi gitu kan, akhirnya paham gitu kan. Benar. Atau peka situasi ini ya Tat. Benar. Masya Allah ya benar-benar. Iya, subhanallah wa bihamdi. Nah itu apa namanya? Tentunya ya teori-teori dasar, dasar. Seperti cara duduk. Kok duduk jangan gini, ya kan gitu. Kok duduk ya jangan diangkat kakinya, ya kan, gitu. Apa namanya? Apa dua-duanya gini, gitu. Atau gini, seolah-olah apa namanya? Kita ini nggak memperhatikan, malas memperhatikan, ini kan gitu. Betul. Selalu melihat jam, itu teori-teori dasar, ya kan. Memasukkan tangan ke mulut. Ya, ada di depan orang memasukkan tangan ke mulut, atau ke hidung, atau ke telinga, ya kan? Itu seperti itu. Ketika pas berbicara dengan orang lain, tatap wajahnya, ya kan jangan gini, berarti sombong, ya kan gitu. Betul. Terus ya apa namanya? Apabila kita diberitahu mengangguk, ya dengan anggukan yang tentunya ya mengangguk yang ada ngangguk culun, ada ngangguk yang berwibawa. Kok ngangguk culun itu ngangguknya terlalu cepat, gitu. Nah itu ngangguk culun. Ya, ya kita ajari ngangguk, tapi ya jangan ngangguk culun gitu. Masya Allah. Bener-bener. Gitu. Jadi ngangguknya yang apa namanya berwibawa lah. Jadi dari bahasa tubuh aja udah banyak berbicara gitu ya Tante. Betul. Jadi seperti itu. Iya. Jadi tangan jangan kebelakangin, ya kan? Oh gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kaki diselonjorin, ya kan gitu. Nah, jadi apa namanya? Kok sama tamu ya jangan seperti itu. Oke lah, kok sama sahib nih. Nah, sama sahib
ya sama-sama ya teman dekat gitu iya, ya. sahabat lah gitu, udah biasa gitu. Oh, udah biasa. Oke, gini aja oke lah gitu ya. Terserah aja, udah ngertiin kan gitu kan. Iya. Udah ngertiin gitu. Kaki diangkat udah sama orang deket Pak, oke-oke aja kan gitu ya. Iya. Tapi kok sama tamu? Ini kan nggak mungkin. Betul. Karena kan karakter gitu. orang juga kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda gitu. Ada yang sensitif sama ada yang legowo biasanya kan. Oh ya udah dia memang. Tapi yang sensitif kan ini anak nggak sempat amat sih. Kan kayak gitu ya. Ujung-ujungnya kecut dah jadinya kan. Iya. Betul. Iya. Jadi ya teori-teori dasar seperti itu juga perlu gitu loh. Saya diberitahu sama adik saya kan bahwa ini ya penuntut ilmu lah. Iya. Di satu pesantren itu kelihatan ini bertepang dagu begini kan nggak boleh ya Kak gitu. Iya nggak boleh, saya bilang gitu. Kan saya ajarin juga kan adik kan saya ajarin juga sopan santun itu nggak boleh bertepang dagu dalam majelis ilmu. Saya ajarin. Oh ternyata dia ngelihat ya. Oh gitu ya. Pantes aku diajari nggak boleh kan gitu ya. Kelihatan malas banget itu. Ngeliatin jam terus kan nggak boleh. Begitu. Tapi kalau misalkan kayak kadang ini ya lagi ngobrol serius, lagi memperhatikan sampai kan kayak gitu, nah itu tuh gimana tuh Tat? Termasuk nggak boleh juga ya? Ya boleh lah kita nih kagum sama orang ya kan. Nah biasanya gitu tuh sampai ngeliatnya begitu kan, bener. Oke lah gitu ya. Ya tapi ya ngangguk itu perlu. Gini, nah gitulah. Iya. Ditambahin ngangguk wibawa gitu ya. Kita tambahin Masya Allah. Ya itu Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu dalam sejarah dikatakan oleh para ulama sejarah bahwa Imam Khalil Al-Farahidi ini beliau itu punya kebiasaan jika memberi ilmu, memberi faedah ke orang lain ya, tidak menonjol-nonjolkan bahwa aku memberi faedah, nggak nonjol-nonjolkan gitu. Jadi kok ngasih faedah, ngasih ilmu itu ya biasa aja, jadi nggak sampai itu ilmu baru kan. Oh, kayak gitu-gitu. Iya. Apa nih? Kayak gitu-gitu. Enggak. Ya gitu ya. Jadi ilmu dari saya kan dan seterusnya. Nah, ini ilmu mahal dan seterusnya. Ya, kok untuk meyakinkan oke lah ya. Tapi kalau untuk menyombongkan nggak boleh. Itu Imam Khalil bin Ahmad Farahidi, Imam Khalil nggak pernah seperti itu. Tapi jika merasa diberi ilmu, beliau akan menampak-nampakkan, ya menampak-nampakkan dapat ilmu baru. Jadi dengan mengangguk, dengan Masya Allah, dengan mencatat, ya kan begitu. Kan itu menghargai sekali kan, gitu. Coba Kak, diam aja. Nggak enak banget. Nggak enak banget. Dan jelas kan diterima enggaknya, gitu kan. Betul. Kok ditanya bener nggak? Ya jawab, bener. Ya betul nggak? Betul, jangan diam aja kan gitu. Iya. Ya, barakallahu Syekh Dr. Guru kami, Syekh Dr. Hamid Akram Bukhari, beliau itu mengatakan dalam satu majelis itu ngomong, jangan bunuh guru kalian. Kok jangan bunuh guru kalian? Bahasanya, la taqtulu syaikhakum. Janganlah kalian bunuh guru kalian. Apa maksudnya membunuh guru itu? Maksudnya adalah ketika pas guru menerangkan sesuatu, kalian diam saja. Saat ditanya, kalian pun juga diam. Jadi, ya, alaysa kadzalik, bukankah begitu? Ya, kan seharusnya jawabnya bala. Ya, tentu saja gitu. Ya, sahih, ya kan, nggak gitu. Ya kan diam aja. Sahih, diam. Alaysa kadzalik, bala, nggak ada, diam aja. Itu kok kata Syekh Hamid, membunuh guru. Biasanya di SMA kayak gitu ya, Din. Itu membunuh guru. Bahkan orang tidur kalau di kelas kan kadang gitu ya. Iya, itu nggak ada sopan santunnya sama sekali. Ini sopan santunnya sekali. Itu barakallahu fikum. Ya, tangan, ya kan? Jangan sampai ada jari-jari tertentu ya yang ditonjolkan. Kok gini oke lah. Oke. Ya, tapi kalau yang lain beda gitu. Makna lagi tentunya. Beda makna, udah beda. Ya kan, tangan begini ya.
dan seterusnya. Iya. Apa namanya? Apa ini namanya? Dagu. Dagu jangan sampai dijidat. Tuh, jadi bingung tuh. Dagu biarkan aja di dagu. Jangan sampai dijidat, jadi gitu. Jadi dagunya dijidat tuh. Gantiin gitu ya. Iya, dagu di dagu aja, jangan dagunya dijidat. Jadi Gitu. naikin gitu, jadi kesannya sombong gitu. Benar, barafikum. Jadi apa namanya, isyarat mata, isyarat tangan nggak boleh, ya, gitu kan? Jadi gitu, gini nggak boleh. Ya, barafikum. Dengan itu seperti itu. Jadi coba kita terangkan satu persatu ke anak, ya, apa namanya, teori-teori dasar itu yang kira-kira anak kita bener-bener sopan santunnya bagus apa enggak kira-kira? Insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Jadi ingat tuh sahabat tuh, menit berapa tadi tuh? 35 ya, ingat itu. Teori-teori dasar tuh. Masya Allah ilmunya banyak tadi. Bahasa-bahasa tubuh ya tadi yang harus diajarkan ke anak tuh biar paham gitu ya. Benar. Masya Allah. Tat, waktunya udah mepet banget kayaknya sekarang. Masya Allah. Masya Allah ilmunya banyak banget dari tadi sampai yang tadinya ngantuk sampai hilang ngantuknya gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Menarik ilmunya, kadang ya itu dia. Ya apalagi untuk perkembangan anak, kayak kita orang tua kan semangat gitu kan. Apa nih harus kita lakukan nih? Apa nih yang harus kita pelajarin nih biar si anak nih sempurna gitu kan akhlaknya gitu kan. Sopan santun ya ini minimal disenengin orang lah gitulah ya. Jangan sampai orang tuh nggak suka kan gitu ya. Masya Allah. Kalau ada orang kan, Masya Allah itu anaknya baik banget tuh kan, ya Allah. Kita sebagai orang tua kan seneng. Gitu ya. Masya Allah, iya. Benar. Ustaz, terima kasih waktunya. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi pasti bermanfaat. Amin. Banyak orang tua yang nggak tahu tadi ilmu, apalagi ilmu dasar yang bahasa tubuh tadi ya itu yang penting banget tuh. Terus juga yang apa tadi tiga hal dasar tadi ya. Maksudnya itu harus dipraktekkan banget itu. Ustaz, terima kasih sudah hadir. Masya Allah. Teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung dakwah kita di channel YouTube, Instagram, ataupun di Facebook di Sahabat At-Taubah Official. Terus ikutin, jangan sampai enggak, karena banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat di situ insya Allah. Ustadz, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan berkah terus Ustadz. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah.